Pernahkah kamu punya pasangan yang toxic, red flag, tapi kamu buta warna? Udah tahu bermasalah, tapi masih stay ada di sana. Kalau pernah, yuk simak dulu video ini. Kenapa seseorang bisa buta warna? Padahal udah jelas tahu kalau dia bermasalah. Ada dua sisi di sini yang hadir bersamaan. Sisi yang satu, sisi yang sadar kalau pasangannya itu toksik, bermasalah, abusive, kata-katanya kasar, dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa marah dan gak nyaman dan gak merasa dihargai di dalam hubungan ini. Tapi di sisi yang lain, ada juga perasaan sayang, kangen, rindu, cinta, dan lain sebagainya yang membuat saya nggak bisa terpisah. Pertanyaannya justru, kenapa saya merasakan kangen, rindu, sayang, cinta? Padahal orangnya toksik. Dan sama seperti kamu yang memiliki beberapa sisi, pasanganmu pun juga. Ada sisi dia yang abusive, kasar, tapi ada sisi dia yang lain. Yang mungkin kata-katanya manis, yang mungkin suka memeluk, yang mungkin bisa mendengarkanmu. Yang mana sisi inilah yang membuat sisi dirimu yang tadi cinta kemudian melekat. Hubungan antar manusia bukan cuma dari orang ke orang, tapi sisi ke sisi. Ketika sisi baiknya menyentuh sisi rentanmu, maka lebih sulit untuk kamu berpisah. Jadi caranya gimana? Sembuhkan dulu sisi rentanmu sehingga kamu bisa mudah meninggalkan laki-laki atau perempuan toksik yang barusan jadi pasanganmu. Gitu ya? Bye-bye. Kamu nggak ingat kejadian trauma di masa lalu? Tapi kok ingat rasanya? Kok bisa? Jawabannya, mungkin kita perlu belajar dulu memori itu apa saja. Karena sebagian besar dari kita, saya percaya, taunya memori itu ya yang diingat, yang kalau saya tutup mata, gambar visualnya ada, alur kejadiannya runtut, jelas, orangnya siapa, kejadiannya apa tuh jelas. Nah, benar ini memori, tapi ini namanya memori eksplisit, memori autobiografi. Memang ada jenis memori kayak gini, tapi nggak semua jenis memori itu begini. Ada memori lain, namanya memori implisit. Memori implisit itu memori yang sifatnya sekedar rasa. Kamu pernah nyium parfum tertentu dan itu mengingatkanmu terhadap tempat tertentu? Kalau saya nyium bau tertentu, saya akan teringat warnet misalnya. Atau ketika kamu mengikat sepatu, kamu pasti nggak teringat gimana alurnya, tapi ya otomatis begitu saja lalu terikat sepatunya. Itu adalah memori implisit. Dan dalam kasus trauma, kadang bukan memori eksplisit saja yang kita ingat, tapi memori implisit. Atau lebih tepatnya, justru yang banyak mengganggu orang adalah memori implisitnya. Dan itu kenapa dalam terapi trauma, memori implisit ini yang sering kali jadi target. Because you know